Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasminatul Fawardani, kelas 5C dengan NIM 216121127. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan UTS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudi MPD. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Jawaban saya, karena di dalam Islam yang lebih diutamakan itu adalah akhlak, baru setelahnya adalah ilmu. Ilmu memanglah penting, tetapi akhlak yang baik adalah pondasi yang diperlukan untuk mengaplikasikan ilmu tersebut. Rasulullah diutus untuk membimbing umat manusia dalam cara hidup yang benar, dan akhlak yang baik adalah bagian integral dari kehidupan yang benar. Ilmu yang dipahami dan diterapkan dengan akhlak yang baik akan membawa manfaat yang lebih besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua adalah, salah satu bentuk berakhlak kepada Rasulullah adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Jawaban saya, menurut ajaran Islam, Rasulullah tidak akan mendapatkan manfaat langsung dari solawat yang dikirimkan kepada beliau. Salawat yang dikirimkan kepada beliau adalah tindakan ibadah, penghormatan, dan doa yang umumnya dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk cinta, penghargaan, dan pengingat akan ajaran beliau. Manfaat dari salawat bagi umat Islam sendiri adalah mendapatkan pahala dan berkah yang mereka terima dari Allah, dan selain itu juga untuk membangun hubungan spiritual umat Islam dengan Rasulullah dan mengingatkan mereka akan ajaran dan teladannya. Jadi, sholawat adalah tindakan yang sangat dihargai dalam agama Islam. Manfaatnya adalah untuk individu yang melakukan sholawat itu sendiri atau yang baca sholawat tersebut, dan bukan untuk Rasulullah Muhammad secara langsung. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa kita harus berakhlak kepada Allah? Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa kita harus berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7. Alasan yang kedua adalah karena Allah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. Alasan yang ketiga adalah karena Allah lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 12-13. Alasan yang keempat, karena Allah lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa bentuk akhlak kepada Allah, diantaranya adalah mentaati segala perintahnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bertawadu untuk Allah, dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.